Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelum kita jauh mengenal apa itu karya tulis ilmiah, ada baiknya kita mengetahui pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menjelaskan sebuah pendapat hasil dari pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan. Bahasanya sesuai kaidah dan kebenaran isinya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengertian karya tulis. Karya tulis adalah karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu. Sedangkan karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Di sini ada 3 bagian-bagian karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan cara penyelesaiannya masalah tersebut. Yang kedua ada isi dan pembahasan. Bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa rumit pembedahan dan pembahasan dari bahasa penelitian. Yang ketiga yaitu kesimpulan atau berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama ada reproduktif. Reproduktif berarti karya tulis ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya tulis ilmiah tersebut, jadi tidak boleh ada makna yang berlainan antara penulis dan pembaca. Oke, yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini berkaitan erat dengan reproduktif. Sebuah karya tulis ilmiah harus memberikan pemahaman secara jelas dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya tulis ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Karya ilmiah yang tulis tidak melibatkan unsur perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus menyajikan fakta yang diperoleh dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku bertujuan supaya mudah dipahami, dan itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kemampuan pada bidang kajian yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Penggunaan kaidah juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya tersebut. Yang keenam, tulisan bersifat satu makna dan rasional. Penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan istilah atau kata-kata yang memiliki satu makna rasional. Artinya, penulis harus menunjukkan keruntutan pada pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Yang ketujuh, terdapat kohesi atau kesinambungan. Setiap bagian pada karya tulis ilmiah harus memiliki kesinambungan dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak berbelit-belit pembahasannya dan langsung tepat sasaran. 8, bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya tulis ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisannya. Karya tulis ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat yang efektif dalam karya tulis ilmiah supaya pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Karena penggunaan kalimat yang seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung dan tidak bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat.
Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil, produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Oke, yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Baik, untuk yang terakhir, manfaat menulis karya ilmiah dibagi menjadi 7. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Yang keenam, memperoleh kepuasan intelektual. Yang ketujuh, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan.